Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Ahad, kita lagi nyantai-nyantai sambil makan, sambil minum di kafe HM Kopi di Goa. Jadi sambil isi waktu kita mau bikin konten. Temanya hari ini menarik. Bagaimana cara pindah instansi PNS? Bagaimana cara mutasi PNS dari satu daerah ke daerah lain, ya. Jadi ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi banyak PNS. Jadi kampungnya di Makassar misalnya, ada orang tua di situ, tapi dia PNS di daerah Papua misalnya. Jadi beberapa tahun PNS, mau merawat orang tua, mau ikut suami, tentunya bertanya-tanya, gimana caranya saya mau pindah ke daerah asal saya gitu, ya. Jadi kita ingin berbagi, mungkin yang di sebelah saya ini punya pengalaman pindah instansi PNS, ya. Jadi dari daerah Luwuk pindah ke Makassar. Cara pengurusannya bagaimana? Nanti kita tanya-tanya beliau, ya. Jadi mungkin perkenalan dulu, secara santai, ini bincang-bincang santai saja. Jadi silakan. Hai, halo, nama saya Dr. Minarti. Status saya sebagai PNS. Pengangkatan saya mulai tahun 2010. Saya terangkat di pemerintahan daerah. Letaknya persisnya di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Saya bertugas sehari-hari di Rumah Sakit Umum daerah Luwuk. Terus pindah ke Terus sejak tahun 2024 per TMT 1 Februari 2024 saya mutasi ke Kementerian Agama. Jadi penempatan di UIN Alauddin Makassar. Jadi dari Pemda Luwuk Banggai pindah ke Kementerian Pusat, jadinya statusnya dari PNS daerah ke PNS Pusat Kementerian Agama. Penempatan UIN Alauddin Makassar. Tentunya ada beberapa strategi atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pindah seperti itu. Saya yakin banyak sekali orang-orang yang mau pindah seperti itu, ya. Jadi saya tanya dulu, kan tahun 2010, berarti itu selama 14 tahun, ya? Iya, Di 14 tahun status PNS. Oh ya, berarti baru pindah. Terus mungkin alasan pindahnya dulu supaya mungkin orang-orang lain juga mau, ya, dia punya keinginan yang sama. Apa sih alasan pindah yang dibolehkan gitu? Oh iya. Kalau rata-rata PNS itu punya kapasitas, punya hak untuk mutasi.
Tapi semua tergantung kebijakan. Kalau saya dulu, karena saya pengangkatan 2010, itu sampai tahun 2018 itu, iya 2018 itu masih 10 tahun baru bisa mengajukan mutasi. Dan itu pun alasannya harus kuat. Harus kuat, misalnya yang pertama, kalau sudah menikah itu lebih kuat lagi, mengikuti suami. Yang kedua, mengikuti orang tua. Misalnya orang tua yang sudah sakit-sakitan kan ya. Terutama bagi yang belum menikah, itu biasanya alasan orang tua yang pertama. Kalau yang sudah menikah, alasan suami, ikut suami. Terus kebijakan yang terbaru itu setelah 2018 sampai 2021 ke 2020, saya juga kurang mengikuti update-annya, itu 5 tahun sudah bisa mengajukan mutasi. Tapi setelah tahun 2020-an itu kembali lagi ke 2000 kembali lagi ke 10 kebijakan tahun. 10 tahun baru bisa pindah dari TMT CPNS. Oh Itu begitu. terhitungnya. Jadi dari 10 tahun batas minimal, sempat pindah ke 5 tahun, batas minimal bisa pindah, kemudian ke 10 tahun lagi. Iya, Oh 10 berarti tahun kemungkinan nanti bisa lagi berubah ya? tergantung Tergantung rezeki. tergantung pimpinannya masing-masing akan berkuasa. Oke. Alhamdulillah makanan kita sudah datang, jadi kita lanjutkan sambil makan-makan. Kalau misalnya baru ada niat, insya Allah saya mau pindah, saya urus pindah, mau tahun depan, karena saya sudah mencukupi 10 tahun. Nah, langkahnya mungkin bisa disebutkan. Langkah pertama, dan tolong dijelaskan. Niat sudah ada untuk mengajukan mutasi. Cari dulu tempat yang bisa menerima kita gitu. Harus ada dulu tempat yang mau menerima. Misalnya kalau kayak saya kan pindah kementerian tapi di universitas. Jadi kalau kayak saya menceritakan posisi saya ya. Kalau kayak saya cari dulu universitas yang mau menerima. Belum pindah, kita harus punya tempat dulu untuk yang akan menerima kita nanti. Karena daerah kita juga enggak langsung mau memindahkan kita gitu. Dia harus tahu dulu tempatnya di mana. Analisa jambatannya itu yang perlu. Jelas tidak tempatnya. Jadi kalau kayak posisi saya menjelaskan yang saya lewati saja ya. Karena saya pindah ke universitas. Jadi saya cari dulu universitas yang mau menerima saya. Kebetulan alhamdulillahnya UIN Alauddin mau menerima. Jadi diuruslah, kita mengajukan pengajuan minta mutasi. Mengajukan dulu. Kita kayak melamar begitu. Kayak istilahnya kita melamar pekerjaan. Ditujukan ke rektor UIN. Kita lengkapi berkasnya. Baru setelah dijawab oke, maka akan dirapatkan. Berkas kita itu akan dirapatkan di Senat. Kalau diokekan, kalau sudah oke maka ditandatangani. Nanti ada keluar kayak istilahnya surat lolos mutu, ditandatangani oleh rektornya bahwa universitas ini bersedia menerima kita. Nah, sudah setelah ada surat lolos mutu, itu kita
ambil, bawa ke, lanjut saja ya. Kita ambil, bawa, kita ajukan, perlihatkan dulu ke kepegawaian tempat kita bekerja. Saya sudah punya surat lulus putu. Jadi bagaimana? Nah itu di situ lagi biasanya ada konflik di situ. Kalau kita posisi kita itu apa ya, sangat dibutuhkan lah, kita punya itu, kadang tiap orang beda-beda ya. Kadang ditunda, belum mau mengajukan. Kalau saya posisinya waktu itu karena saya pernah cuti di luar tanggungan negara. Dan saya baru kembali di tahun 2021. Otomatis kalau cuti di luar tanggungan negara itu masa kerja itu enggak dihitung. Jadi saya berhenti di posisi 2010 PMT CPNS. Ke Jepangnya itu saya CTLN ke Jepang mengikuti suami itu 2017. Berarti saya berhenti di masa kerja 7 tahun. Di CTLN ini mungkin saya jelaskan sedikit. Kalau CTLN itu kita mengajukan surat pengajuan pertama 3 tahun, terus kita bisa minta perpanjang 4 tahun, jadi maksimal CTLN itu cuma 4 tahun ya. Jadi perpanjangan 1 kali 1 tahun. Jadi pas saya kembali di tahun 2021 itu 2021 saya statusnya di pengangkatan status PNS saya kembali di 1 April 2021. Nah, keluar berkas surat lulus putu saya itu alhamdulillahnya di bulan September 2021. Nah, pada saat saya pengajuan itu saya belum bisa dilepas karena saya Belum 10 tahun. belum dari status saya pengangkatan CPNS kembali kan 1 April 2021. Baru minimal saya harus mengabdi dulu selama 2 tahun baru saya bisa mengajukan Pemindahan. surat lulus putu saya diajukan begitu. 2 tahun setelah cuti di luar tanggungan negara. 2 tahun setelah pengangkatan PNS kembali 1 April 2021. Jadi saya belum bisa mengajukan berkas saya, dan waktu itu juga direktur belum melepas saya, belum mau melepas. Terus kebetulan di rumah sakit saya itu lagi diadakan akreditasi di awal tahun 2023. Itu pun 2023 harusnya sudah 2 tahun kan, 1 April 2023 harusnya sudah. Jadi waktu awal tahun 2023 itu saya sudah sounding ke kepegawaian, saya juga sounding ke wakil direktur bahwa saya akan mengajukan pindah. Nah, direktur saya waktu itu kepegawaian ngomongnya gini, bisa pindah, selesaikan dulu akreditasi. Gitu. Sudah, saya sabar lagi ya. Memang begitu, proses mutasi itu memang lebih banyak sabarnya. Sabar lagi. Nah, setelah selesai akreditasi awal April, 6 April kalau nggak salah, 6 April 2023 saya ke kepegawaian lagi, dan kepegawaian saya sudah sounding ke direktur, silahkan dokter mengajukan ke direktur. Sudah saya memberanikan diri ke direktur, alhamdulillah direktur langsung mengiyakan, silahkan pindah. Tapi akreditasinya sudah selesai waktu itu. Dan sudah ada pengumuman, alhamdulillah akreditasi rumah sakit saya itu paripurna ya. Jadi tidak ada alasan untuk menahan. Ya. Itu bulan berapa itu pengajuannya? 6 April 2023. Selanjutnya apa? Selanjutnya setelah dapat surat keterangan bahwa direktur melepas kita, itu dilengkapi lagi berkasnya, surat dari direktur,
baru kita bikin pengajuan lamaran lah, kayak lamaran pengajuan bahwa kita akan melakukan mutasi. Itu ditujukan ke Bupati Kabupaten Banggai kalau saya ya. Itu surat kan? Ya, berupa surat. Tapi ada enggak kelengkapannya? Ada banyak kelengkapannya, saking banyaknya saya lupa. Biasanya yang pasti surat lulus mutu itu yang pasti, aslinya ya, semua aslinya. Baru SK PNS, CPNS, terus berkas-berkas. Kita juga melengkapi kan, ada surat lulus dulu. Surat lulus dulu itu kan ada juga persyaratan berkas-berkas yang harus dilengkapi. Yang utama itu surat pernyataan lepas dari rumah sakit, surat dari bupati, baru surat lepas dari gubernur Sulawesi Tengah. Jadi kita harus melewati rumah sakit, kalau tempat saya rumah sakit, bupati, gubernur. Jadi untuk saya ceritakan yang ke bupati dulu ya. Jadi bupati saya lewat BKD, dari rumah sakit sudah oke berkasnya. Ternyata dari rumah sakit itu kita juga diminta anjab, analisa jabatan sebelum di tempat kerja kita di rumah sakit itu apa anjabnya, karena akan diminta nanti di surat lulus mutu itu juga, SK dan sebagainya, fotokopi ijazah, surat pernyataan bahwa tidak pernah melanggar disiplin, terus SKP, PAP, PAP enggak kayaknya, SKP 2 tahun terakhir. Itu dari rumah sakit ke bupati saja? Iya, itu baru ke Bupati Banggai. Terus Setelah itu kita bawa berkasnya ke BKD. Sebenarnya alurnya itu dari BKD tidak bisa langsung ke bupati, bisa langsung ke bupati. Jadi alurnya itu kita harus ke inspektorat dulu, bikin surat kalau kita tidak punya tanggungan, misalnya pinjaman, tidak pernah dihukum disiplin ringan dengan berat, itu tidak punya tanggungan pembayaran utang yang tidak terbayar di khususnya kalau siapa yang pernah mengajukan pinjaman lewat dipotong gaji. Nah itu ada utang tanggungan yang dulu gaji yang kita dibayarkan atau belum, itu lewat inspektorat. Kalau sudah lolos di situ baru kita maju kita berurus lagi berkas di BKD. Nanti setelah di BKD itu kita akan dibikinkan surat disposisi. Surat disposisi itulah supaya kita cepat, itu kalau lewat jalurnya itu agak lama. Jadi kalau misalnya kita punya kedekatan dengan orang bupati atau apa, biasanya kita langsung ke bupati lewat ajudannya, biasanya begitu. Tunggu dulu, saya agak kurang jelas. Ini ke BKD dulu baru bupati, gitu? Apakah dari BKD mengeluarkan surat sebelum kita mengurus ke bupati atau ya, bagaimana? Harus BKD dulu bikin surat, dia yang akan memformat, dan di atasnya surat disposisi untuk ke bupati. Anggaplah sudah beres BKD dari daerah asal kita, dia keluarkan surat. Habis itu suratnya itu kita bawa ke bupati, gitu. Surat disposisi dari BKD. Berarti ke bupati cuma satu surat saja, kelengkapannya tidak banyak. Perlu. Kan sudah di BKD. Dilampirkan semua. Oh, semua berkas yang di PKD dilampirkan juga ke bupati. Setelah itu, tunggu dulu. Di BKD butuh waktu berapa lama? 1 bulan, hampir 2 minggu apa ya? 2 minggu sampai 1 bulan. Anggaplah ya. Kemudian itu langsung beres di BKD-nya atau masih ada ke depannya? Dari bupati balik lagi berkasnya ke BKD. Oh, jadi sudah dari
BKD tahap pertama, Hmm. kemudian ke bupati, Hmm. ditunggu lagi. Iya, Di bupati itu agak lama juga. itu berapa lama? Tergantung ya, 1 bulan? adalah ada Pak. Kita harus cepat tetap follow up. Ya. Mau cepat, mau lambat, itulah jalurnya ya. Hmm. Kalau cepat berarti rezeki. Hmm. Kalau lambat ya rezeki juga ya. Jadi tergantung rezeki. Harus Jadi rajin di follow up. Berkasnya sudah sampai mana? tentunya kalau kita kenal bupatinya lebih gampang ya. Karena berjenjang dari BKD ke bupati itu sebenarnya kan ada jenjangnya. Ya. Ada jenjangnya ke seperti Pak Sekda dulu, ke baru naik di parap dulu ke Sekda. Oh, jadi ada staf-stafnya. Ada stafnya. Tidak langsung ke bupati. Jadi anggaplah bupati itu sekarang sudah selesai. Dia kirim lagi ke BKD. Apa yang didapat dari bupati ke BKD? Disposisi. Disposisi lagi. Disposisi di disposisi bahwa siap, silahkan, ada kata-katanya itu apa, di ACC silahkan prosesnya dilanjut. Nah, itu balik lagi ke BKD. Nah, dari BKD nanti sebentar balik lagi ke bupati. Jadi BKD tahap kedua ini untuk apa? Bikin surat disposisi di ACC, oke, bisa pindah. Terus dibikinkan surat disposisi. Buat disposisi kedua. Disposisi pertama. Kan tadi ke bupati sudah ada disposisi. Di disposisi sudah di ACC kan? Ya. Itu surat disposisi kan ada poin-poin Ya. yang PNS itu tahu. Surat disposisi itu. Terus balik lagi ke BKD. Di ACC silahkan dilanjutkan prosesnya. Dari bupati. Dari bupati. Nah, dari BKD bikinlah dalam bentuk SK. Itu SK bertanda tangan BKD saja. Bupati sudah ditandakan bupati di situ. Oh. Itu bahwa menyupakan, karena kan kita punya 2 tahap. Rumah sakit sudah, terus ke bupatinya lagi. Nah, bupati ini itu bolak-balik berkasnya, memang harus penuh pengorbanan. Tunggu dulu, kan dari BKD ke dari bupati ke BKD, kan sudah itu Bupati lagi. Dia keluarkan surat ini. Ya, sudah BKD dalam tahap bentuk kedua SK. itu dalam bentuk SK ya. Untuk ditandatangani bupati. Ya. Siapa yang bawa itu? Bukan dari BKD-nya yang kirim ke sana. Jangan harap dari BKD yang mau mengantar. Jadi kalau Anda mau cepat, Anda yang bawa sendiri ke ajudan, bupatinya. Ke ajudan bupati baru. Jadi setelah itu bupati sudah mengeluarkan apa ini? Sudah SK apa namanya? Itu SK pindah. SK pindah dari bupati untuk pindah ke. Untuk nanti dibawa ke Palu, ke Sulawesi Tengah, gubernur. Karena Luwuk itu bukan ibu kota provinsi, jadi harus dibawa ke Palu sebagai pusatnya, ya. Jadi dari Luwuk pindah ke Palu. Diantar sendiri enggak? Bagusnya antar sendiri. Jadi SK dari bupati. Tunggu dulu. SK dari bupati, ditandatangannya bupati, itu balik lagi kan ke BKD. Ya. BKD itu cap. Nomor. Habis itu dilihat lagi, sudah cukup berkasnya, dilengkapi yang belum ya. Lengkapi yang belum. Habis itu dia bikin pengantar surat ditujukan ke Gubernur Sulawesi Tengah. Di Palu itu. Ya, dia bikin BKD sendiri yang harus BKD Sulawesi Tengah, yang BKD Luwuk, Banggai, yang memberikan pengantar ke Gubernur, ditujukan ke Gubernur Sulawesi Tengah. Bukan ke BKD Palu, bukan langsung Gubernur. Ya, BKD Provinsi Sulawesi Tengah, tapi yang akan bertanda tangan itu Gubernur biasanya dibawa. Tapi suratnya ditujukan ke antara BKD. Gubernur apa kepala BKD itu ya, lupa saya. Jadi setelah di BKD kita antar sendiri, kan?
Terus itu di BKD Palu itu tujuannya mencari apa? Tanda tangan apa? Gubernur. Cuma satu tanda tangan saja yang dicari. Jadi setelah dapat tanda tangan dari gubernur di Palu, baru bebas, baru bisa siap pindah ke Makassar gitu. Belum. Apa? Sudah dari Palu, sudah ada ya tanda tangannya dalam bentuk SK Gubernur. Ternyata di SK Gubernur ditujukan ke Kementerian Agama. SK Gubernur ke Kementerian Agama karena pindahnya ke Kementerian Agama. Jakarta atau apa itu? Jakarta. Oke, dalam satu surat ya untuk persetujuan pindahnya, kan? Habis itu ke Jakarta, berarti Belum. Dari itu kita balik lagi ke UIN. Berkasnya itu dikirim ke UIN Alauddin karena dia mengeluarkan SK lulus butuh toh. Karena UIN kan biar bagaimanapun tidak bisa kita langsung ke Kementerian Agama, harus UIN sendiri yang mengirim berkas ke Kementerian Agama. Jadi habis dari Palu dikirim lagi ke UIN-nya. Nanti UIN-nya yang mengirim semua berkasnya ke Kementerian Agama. oh jadi semua berkas dari gubernur dibawa ke UIN sebagai instansi tujuan kita pindah, nanti diurus oleh UIN ke Kementerian Agama, gitu. Nah, setelah itu apa? Setelah dari UIN, Kementerian Agama, waktu itu kan saya ngurusnya bulan 4 di bulan 4 terus bulan 4 ini apa, urus apanya nih? Awal pertama pertama minta ke direktur, terus bulan Juli alhamdulillah berkas itu sudah ada di Kementerian Agama. Berarti butuh waktu 3 bulan. Dari Kementerian Agama karena ada mulai tahun 2023 ada kebijakan bahwa setiap perpindahan yang masuk ke setiap mutasi ke Kementerian Agama harus ikut ujian kompetensi. Jadi kalau dulu kan bisa lah, yang penting sudah ada berkas itu sudah dijawab di Kementerian Agama bisa langsung pindah. Sekarang nggak bisa. Jadi tahun 2023 itu mulai April 2023 1 tahun 2 kali, April dan Oktober itu harus mengikuti ujian itu khusus Kementerian Agama. Jadi bulan 8 sambil diurus, bulan 9 dari Kementerian Agama diurus, ada pengumuman bahwa saya harus mengikuti ujian kompetensi untuk pindah instansi. Itu bulan 9. Bulan 10 tanggal 10 ya, lupa saya. 10 apa 11? 9 ya, lupa. Itu awal Oktober saya ikut ujian kompetensi. Saya dari Luwuk ke UIN Alauddin. Jadi saya ujian di situ, saya wawancara sekitar 10 atau 15 menit, saya lupa. Ujiannya berupa wawancara dengan langsung Zoom. Ya Zoom, waktu itu ada sekitar hampir 200 orang seluruh Indonesia. Kami ujian kompetensi bareng peserta yang pindah instansi dengan peserta ujian kompetensi yang pindah jabatan. Saya dari struktural, fungsional ke struktural gitu. Untuk khusus yang itu 2 kali ujian, kalau kayak saya yang pindah itu cuma 1 kali ujian saja. Jadi saya ujian di asesor Kementerian Agama yang menguji. Jadi pertanyaannya itu kurang lebih nilai etika, kode etik Kementerian Agama diaplikasikan bagaimana ke kehidupan sehari-hari dalam saat melaksanakan pekerjaan.
Misalnya bagaimana saya kerja di rumah sakit, bagaimana menghadapi orang-orang yang berbeda-beda agama seperti itu. Saya kira itu pertanyaan standar ya. Ya, Namanya juga orang interview pekerjaan. kalau Anda menguasai kerja Anda, insya Allah Anda pasti bisa jawab. Sudah ujian kompetensi itu butuh berapa lama untuk muncul pengumuman? 1 bulan. 1 bulan. Ujian bulan 10, bulan 11 ada pengumuman, alhamdulillah lulus, dinyatakan lulus. Bulan 12 sudah ada bentuk SK-nya dari Kementerian Agama bahwa saya dinyatakan bisa berkas saya bisa dilanjutkan ke BKN. Jadi sebelum ujian kompetensi Anda masih dinyatakan lulus berkas. Jadi belum dinyatakan bisa masuk ke Kementerian Agama sebelum Anda ikut ujian. Setelah Anda ikut ujian dinyatakan lulus dalam bentuk SK, maka semua berkas kita akan dibawa ke baru Kementerian Agama melanjutkan ke BKN Jakarta. Jadi kapan pengumuman kepastian SK-nya keluar? Bulan Januari. Bulan Januari itu Bulan Januari muncul SK untuk pindah ke UIN, tapi tidak langsung kerja. belum. Itu setelah itu bagaimana? Bulan Januari itu yang PNS kan tahu ya, kalau di kita itu ada mula. Di SIASN itu kita ada dalam bentuk mula itu bisa memasukkan NIP, baru kita bisa memantau berkas kita sudah sampai mana. Jadi iseng aja tiap kapan, oh sudah masuk berkasnya, sudah sampai mana, sudah tahap mana. Nah, kebetulan alhamdulillah saya diberi kabar oleh kakak saya bahwa alhamdulillah saya dinyatakan lulus, berkas saya sudah dalam bentuk SK. Jadi SK saya terhitung mulai PNT 1 Februari 2024 pindah, pernyataannya situ pindah dari Pemda pemerintah PNS daerah ke PNS pusat Kementerian Agama. Terus kan tentunya harus permindahan gaji dulu kan? Ya, Itu prosesnya gimana? itu banyak lagi prosesnya. Nah, 1 Februari otomatis namanya kita dari daerah ya, banyak perlengkapan, banyak barang-barang yang harus dipindahkan. Jadi sebelum itu saya melapor dulu ke UIN Alauddin bahwa saya sudah datang membawa SK. Nah, dari SK itu nanti sekarang kan sistem online ya, bisa langsung dikirim saat itu juga, jadi tidak perlu berkas aslinya. Jadi nanti akan dibikin kan SK yang namanya SK surat pemberitahuan pelaksanaan SPMT itu. Jadi SPMT saya nanti mulai 1 Maret 2024. Jadi keluar dari SK pemindahan tidak berarti langsung masuk kerja. Butuh melapor lagi ke instansi untuk dijadwalkan kapan mulai, gitu. Kemudian gajinya juga otomatis tidak selancar itu ya, karena di Indonesia kan namanya birokrasi ya, jadi butuh diurus sana sini, sampai sempat beberapa bulan tidak terima gaji. 2 bulan. 2 bulan tidak terima gaji. Maret April. Tapi akhirnya dirapal ya. Oh, seperti itu. Jadi saya kira sangat jelas ya ininya. Ini kan dalam konteks pindah PNS dari Pemda ke Kemenkes.
ke Kemenak. Gimana kalau konteksnya lain? Misalnya Pemda Papua ke Pemda Makassar misalnya. Gimana prosesnya? Apakah ada perbedaan? Kalau Pemda antar, kalau Makassar bukan Pemda, Pemkot. Ya, Pemkot lah. Kalau cuma antar, ini kan pindah provinsi ya jadinya. Jadi kalau misalnya Luwuk ke Makassar, berarti kan kita pindah dari provinsi Sulawesi Tengah ke Sulawesi Selatan. Ya. Berarti nggak seribet saya. Jadi Karena kalau antara Pemda ke Pemda. bukan Pemda, Pemkot. Pemkot. Jadi yang saya dengar, karena saya kan tidak mengalami ya, selayaknya kalau misalnya sudah pindah dari gubernur itu kita langsung saja ke tempat, langsung saja pindah ke ini, pindah ke, bawa saja berkasnya langsung ke Pemda di mana, misalnya di Makassar, masuk ke pindah ke BKD, bawa berkasnya ke BKD. Tapi intinya tidak terlalu beda ya, pastinya. Kita bedanya tidak ke kalau pindah kabupaten, pindah provinsi itu tidak seribet saya, tidak sampai ke BKN pusat yang mengurus, karena saya kan instansi daerah ke instansi pusat. Jadi kalau jalurnya itu, tapi kalau menurut saya ya lebih berliku jalurnya yang pindah provinsi kayaknya. Pindah provinsi. Kan Papua ke Makassar pindah provinsi juga kan? Iya, tapi langsung dari Sulawesi. Kalau sudah ada dari gubernur itu langsung bawa. Dia tidak perlu tembus ke BKN Jakarta. Anggaplah misalnya satu provinsi ya, kan banyak juga itu. Misalnya dari Sidrap ke Makassar itu kan satu provinsi yang sama. Mungkin lebih mudah ya, karena dia provinsinya sama. Nah itu kalau yang kayak begitu, karena ada juga pengalaman, ada perawat yang pindah kayak saya Luwuk, dia cuma pindah kabupaten saja. Ke Palu. Kabupaten. Kabupaten. Itu gimana tuh? Kalau cuma pindah kabupaten sebentar. Jauh lebih cepat ya. Lebih cepat, 3 bulan sudah selesai berkasnya dia. Tapi persyaratan tahunnya bagaimana? Persyaratan apa? Durasi masa berbaktinya apakah ada? Sama. Ada, tetap. 10 tahun juga begitu. Oh, jadi tidak berarti kalau satu daerah provinsi biar kapan saja bisa pindah gitu. Ya. Iya, tapi ada yang khusus kalau orang yang ini misalnya macam-macam mutasi itu kan ada tuh, kalau yang misalnya suaminya TNI, Polri. Ya. Nah, itu bisa dia. Bisa dia cepat, nggak perlu tunggu 10 tahun, 5 tahun, dia bisa langsung pindah. Oh iya ya, kalau TNI jauh lebih cepat ya. Jadi statusnya dititip, tapi gajinya masih terima dari, misalnya dari lu pindah di Jakarta, misalnya suaminya. Oh begitu. Jadi PNS titipan. Nah ini ceritanya misalnya ini kan kalau perempuan yang pindah ya ikut suami kah dan ikut orang tua. Nah kalau laki-laki yang mau pindah ikut siapa? Istri. Bagaimana? Istri. Bisa tidak ikut istri? Bisa. Oh bisa. Saya kira kalau istri tidak bisa. Masa bisa? Ikan jauh. Misalnya istrinya di Makassar, anggap suaminya di Papua. Suaminya mau ikut istri ke Papua, ke Makassar, bisa? Bisa. Ada aturannya? Ada kan, suami atau istri. Oh, saya kira
hanya istri yang boleh ikut suami. Bisa. Oh Kalau begitu. kalau dulu itu aturannya, kalau yang dulu aturannya harus PNS-nya, harus suaminya itu berstatus PNS juga. Oh begitu. Sekarang sudah tidak ya? Sekarang sudah tidak. Anggaplah begini, dua-duanya ada di Papua, tapi dia mau pindah ke Makassar. Alhamdulillah orang tua masih ada. Itu berarti alasannya ikut orang tua bisa. Bisa. Merawat orang tua. Bisa. Ada enggak usia orang tua yang harus mencukupi berapa supaya kita Enggak, bisa ini? tidak. Tidak harus, tapi tetap harus 10 tahun. Iya. Tapi kalau misalnya orang tuanya sudah tidak ada, apa alasannya pindah? Nah itu. Bagaimana? Itu tidak tahu. Tidak ada ya? Atau ada misalnya sudah 20 tahun mengabdi, mau alasan apapun bisa pindah. Ada tidak seperti itu? Saya kira PNS tahu lah jalur-jalur kayak begitu ya. Semua sebenarnya bisa asalkan masa kerja kita itu terpenuhi. Misalnya, Tapi alasan pindahnya kan sudah tidak ada. Gimana? Misalnya orang tua sudah meninggal atau bagaimana? tetap bisa. Tetap ada yang seperti itu? Tetap bisa. Oh, Yang begitu kan harusnya tergantung daerahnya mau tidak menerima, itu saja. oh bukan hanya karena alasan itu. Tapi yang lebih kuat itu yaitu suami atau orang tua. Oh berarti itu cuma faktor pendukung ceritanya. Iya. Faktor pendukung, bukan faktor utama yang untuk pindah. Yang jelas faktor utama itu ada yang mau menerima. Oh kayak begitu. Terus apa lagi ya? Tentunya kita tahu ya kalau di Indonesia kondisi apa ya? Kita tahu sendiri lah. Kalau kita mau sesuatu kadang harus bayar ya. Itu namanya kondisi sudah umum lah, semua rahasia umum ya. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu ya harus dimengerti karena namanya Indonesia ya. Kalau misalnya kalian mau pindah tapi dihadapkan kasus seperti itu ya mau bagaimana lagi ya, sistemnya memang seperti itu. Ya terserah kalian apakah mau menjalani atau tidak seperti itu karena begitulah sistem di Indonesia, tidak bisa. Belum kayak di Jepang yang semuanya transparan ya. Nah, seperti itu. Kemudian terakhir apa kira-kira saran-sarannya bagi yang mau pindah? Sabar. Yang pertama itu sabar. Lewati saja jalannya. Semua itu harus ada pengorbanan ya. Perasaan. Kadang kita ditekan. Tidak bisa. Tapi harus tetap dilalui. Kadang kalau adik-adik, kadang kenapa mau pindah? Gitu. Jadi dilewati saja, anggap angin lalu. Begitu ya. Sabar, hadapi semua, lalui prosesnya. Insya Allah nanti kalau sudah lulus, nanti yang seperti yang dijelaskan bahwa ada biaya-biaya tak terduga. Itu harus siap juga. Jadi Iya. ada yang Sudah rahasia umum itu ya. yang gratis. Iya betul. Intinya ya tujuan kita pindah tercapai, ada sesuatu yang indah di belakang, di mana kita hidup tidak berpisah lagi dari keluarga, kan? Tentunya. Sampai kapan kita mau pisah dari keluarga ya? Hanya gara-gara masalah pekerjaan PNS, kita harus pisah selamanya, misalnya beberapa bertahun-tahun ya. Usahakan kalau memang bisa pindah secepatnya ya pindah seperti itu. Karena keluarga itu lebih utama, jauh lebih utama ya. Oke, kalau begitu kita tutup. Saya rasa bincang-bincangnya sangat bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.